dia berzina. Bos, Ini kan Dedes bisa terlalu jauh. Makanya mukanya Ken Dedes itu kayak cuka apel. yang tidak lain. Surti Tejo. Sejarah adalah history, bapak-bapak ini adalah misteri. Oke, top. Kayak RCTI. Yo. Oke, kali ini kita masih bertemu lagi dalam acara Ngejara bersama ada Bung Levi. Bang Levi. Bang Levi yang punya PS Store di Condet. Yo, iya. Selamat datang Bung Levi. Dan Lord Tangga yang punya Hotel Melawai. Selamat ya. Seumuran. Oke, kali ini di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kerajaan Singosari. Salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang sangat kuat pada masanya. Oke, kita mulai dulu dari Bang Levi tentunya sebagai pakar teknologi imajinasi. Wow. Budaya. Pakar sejarah dan budaya. Gimana tentang kerajaan Singosari awal? Iya, menarik. Sebetulnya beberapa waktu lalu kita sempat mau bahas kan. Iya. Ya, sejak kecil kita tahu lah tentang apa yang kita pelajari di sekolah. Betul. Mengenai kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu sendiri dikenal tidak pada masanya, namun di kemudian hari ketika sebuah kitab Negara Kertagama pada era Majapahit itu menceritakan tentang adanya sebuah kerajaan sebelum Majapahit yang bernama Singosari. Yang menarik juga adalah ketika Majapahit itu kepemimpinannya berganti-ganti antara keturunan dari Ken Arok maupun keturunan dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Seperti itu. Masing-masing memiliki cerita tentang siapa yang lebih utama, apakah keturunan Ken Arok atau keturunan daripada Tunggul Ametung itu sendiri. Iya, mungkin semua juga banyak memahami bahwa Ken Arok dalam banyak literatur itu dikatakan dia seorang kriminal. Iya. Dari mudanya seseorang yang sangat nakal, ya, bad boy pada masanya, ya kan? Dia mencuri, dia minum, dia berzina, ini dan itu. Namun bagi saya itu hanyalah satu narasi yang dibangun dan dibentuk untuk menutupi siapa sebenarnya Ken Arok. Oh gitu. Kenapa? Maksudnya buat apa itu menutupi karakter-karakter itu? Karakter itu memang dibikin di kemudian hari. Jadi begini, yang difahami adalah Ken Arok adalah putra daripada seorang wanita biasa, Ken Endok, dengan suaminya Gajapara. Mereka adalah warga daripada kerajaan Kediri. Seperti itu yang difahami. Kemudian anak ini dibuang. Ken Arok itu dibuang sejak bayi dan dipelihara oleh seorang penjahat, Bromocora, kambuhan yang bernama Lembong, dan dididik menjadi anak nakal, bad boy tadi. Bad boy. Selintas seperti itu kisahnya. Kemudian dia bertemu dengan seorang pendeta, Empu Loh Gawe, seorang pendeta. Yang pendeta ini melihat ada keistimewaan pada diri Ken Arok. Oleh pendeta ini, Ken Arok diajari banyak ilmu-ilmu. Kemudian Ken Arok dipromosikan untuk menjadi pengawal di kerajaan Tumapel. Tumapel itu ya. Nah, pengertian kerajaan adalah gini. Tumapel adalah sebuah kerajaan kecil di Malang hari ini.
namun merupakan bawahan daripada kerajaan Kediri. Iya. Sehingga di mata Kediri status Tumapel bukan lagi kerajaan, tetapi sebuah kabupaten Oh, iya. yang dipimpin oleh seorang raja juga sebetulnya, tetapi status di Kediri dia adalah seorang akuwu, Seperti seorang bupati ya. sekelas bupati. Iya, iya. Nah, singkat cerita, setelah menjadi pengawal pribadi, kemudian ada pandangan-pandangan dari Empu Loh Gawe bahwa akan lahir sebuah kerajaan besar dari tangan Ken Arok apabila Ken Arok mampu memperistri istri daripada Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Oh, jadi itu kayak dihasut gitu ya? Enggak, seperti sudah ada gambaran. Oh, gambaran ceritanya. Profesi, kalau Ken Arok ini jika berjodoh dengan Ken Dedes, nanti melahirkan sebuah kerajaan besar. Wah. Itu membuat Ken Arok sendiri, menurut cerita yang ada, terobsesi. Jadi, singkat cerita, berdirilah kerajaan baru seperti yang kita pahami sejak kita masih kecil. Itu Singosari itu. Singosari seperti itu. Nah, kalau sekarang kan itu Ken Dedes akhirnya menjalin asmara dengan Ken Arok. Apa karena Ken Dedes suka orang bad boy juga ya? Jadi kayak tiba-tiba suaminya terbunuh, tidak ada perlawanan atau tidak mau melakukan pemberontakan gitu. Ken Dedes memahami bahwa Ken Arok bukan anak rakyat jelata. Ken Arok bukan seorang bad boy. Ken Arok ini menyimpan misteri besar yang Ken Dedes pun berkenan untuk menikah dengannya. Oh, suka sama suka jadinya. Wah. Tapi bukan sekedar suka sama suka, itu faktor kedua. Faktor pertama, pada diri Ken Arok menyimpan kekuatan besar. Iya. Sehingga Ken Dedes sadar kalau menikah dengannya, Pasti banyak ini juga ya, keuntungan dan ya pasti mereka akan melejit dan menjadi besar. oke. Seperti itu. Sekarang kita dari pihak Lord Rangga nih. Lord Rangga sendiri kan kenal juga kan sama Ken Arok. Nah, bagaimana pendapat Lord Rangga tentang kerajaan Singosari? Ya, kan Arok, soal Ken Arok ya, terkaitan dengan Raja Singosari. Lord akan bahas tentang literatur. Kenapa dinamakan Singosari? Nah, ini bener nih. Iya, Valid nih. valid. Kalau singo ya singa. Singosari. Ya, singa. Iya. Iya kan? Kalau Sari ini Sari Sari Pudin kan kan? ada di rasa. Oh. Rasa itu ada di Ken Dedes. Nah, itu kan nyambung itu kalau yang tadi disampaikan. Ken Arok nggak punya rasa kalau nggak ada Ken Dedes. Ken Arok tidak akan jadi raja Singosari yang diciptakan tidak ada Ken Dedes. Luar biasa. Sehingga Singosari itu adalah dari kata Singo. singa itu adalah raja, ya ratunya atau rajanya, sari itu rasanya. Jadi Ken Arok memang bukan keturunan raja. Bukan. Iya, yang keturunan raja adalah ratunya tadi, Ken Dedes itu. Sehingga kalau kawin jadi bisa Kerajaan. memimpin jadi raja. Iya. Makanya Alkisah yang pernah saya dapatkan di SD pun ya agak mirip-mirip ya. Oh, pernah sekolah SD juga? Wah, Kirain nyogok. SD itu maksudnya SD card. SD kan. sekolah Kamera dasar juga. itu juga ada ya. Oh, pernah juga ya. Kisah dongeng itu sih yang menarik juga ya buat lo dan berikan terinspirasi bahwa Ken Arok tadi digambarkan dia seorang yang gagah, berani ya. Kalau lo tidak melihat bahwa Ken Arok jahat tidak. Tidak ya. Ya. Karena memang tadi ada garis dari seorang kepemimpinan ya. Biasanya punya karisma, memiliki satu keberanian dan kemudian dia ikuti sebagai dulu kalau pendetanya atau resinya ya. Iya. Karena dulu zaman Hindu sampai sekarang pun dari proses terkenalnya setelah adanya proses Pajajaran Agung ya nyambung dengan Majapahit, ada Singosari pun tetap ada sebagai kerajaan sekalipun itu asalnya dari bagian wilayah kerajaan Kediri. Kediri itu sih. Nah, dia tadi yang namanya Ken Umang ada seorang temenggung. Temenggung kalau pangkat perangnya atau seorang adipati. Kalau sekarang bupati. Bupati. Jadi kalau pangkat kerajaan itu seorang temenggung itu di pangkat perang. Tapi di wilayah tatanan ininya seorang adipati. Saya tidak tahu sekarang adipati kenapa dikatakan sebuah pangkat bupati juga. Ya kalau bukan ibu ya. Kalau bupati, ya kan dari ibu ya, yang menjadi senopati. Yang jadi senopati atau temenggung di tingkat kabupaten itu bupati. Jadi asalnya itu. Lah, Singosari ini sangat kuat bahwa peradaban pada proses Jawa di Jawa yang sehingga melahirkan dari khasanah agama Hindu sendiri dan Buddha itu sangat kuat. Singosari itu dan kerajaan itu masih tetap dirawat dengan
sesuai dengan keyakinannya itu kita Tapi, hargai. Lord, Makanya munculnya banyak tumbuh candi-candi di sana. Di sana ada Candi Singosari, ada Candi Jago ya di Tumpang. Saya udah pernah pada kesana ya, pada kesana. sombong, saya belum pernah ke sana. Sombong amat. Tapi harus tengokin. Iya. Kenapa harus ada Candi Jago di sana? Ada Oh, yang di Dieng, bukan? Candi Jago di sana di wilayah Malang. Oh, Malang, jauh Itu ya, ada di di Jawa Tengah. dekat, Tumpang. Ngaco sana. saya. Jadi ini proses keadaan yang ada bahwa Singosari adalah wilayah yang saat itu akhirnya dari seorang adipatian atau dalam bentuk tumenggung atau raja di kabupaten namanya ya. Iya. Itu namanya bupati kalau sekarang. Betul. Ketika Ken Arok mengambilkan rasa atau ambil sari ya, Saripati. saripatinya Ken Dedes ya kan. Ini jangan ngeres. Mengantuk. Ken Dedes sehingga dia layak pada kekuatannya akhirnya memberikan kekuatan akhirnya memperluas daripada wilayah-wilayah. Oke. Nah itu yang dimaksudkan sekarang orang menyebut bahwa proses kerajaan Singosari sekarang tepat lokasinya di wilayahnya adalah Kota Malang itu sendiri. Oke. Berarti yang saya tangkap nih dari obrolan Lord bahwa Singosari itu memiliki filosofi singonya itu dari karakter Singa. Ken Dedes. Singa, Ken iya, Arok. Ken Dedes. Ken Arok singonya kan. Iya. Sarinya itu dari Ken Dedes. Ken Dedes. Jadi Ken Arok ngambil dari Ken Dedes menjadilah Jadi, singa. saling melengkapi. Nah, tapi yang saya mau tanyakan juga kenapa ya bahwa Ken Dedes dan Ken Arok ini mengikuti pendapat dari pendeta itu bahwa kalau kamu jadian jodoh sama itu bisa tercipta sebuah negara yang kuat atau sebuah kerajaan yang kuat. Apa tidak ada unsur politik di balik omongan pendeta itu mungkin? Ya sebenarnya ada nama-nama masing-masing juga. Masa munculnya misalkan Dedes namanya Ken juga, ya kan? Ken Dedes, Ken Arok. Ya dulu mah bukan nama yang sama. Iya. Ya. Ya, kalau misalkan dengan posisi Ken Dedes lebih dulu dikenal dulu sebelum Ken Arok. Sebelum Ken Arok. Karena Ken Arok itu sendiri adalah seorang tentara lah ya, seorang tentara berkaitan dengan kondisi di kerajaan tersebut. Ya, mengambil Ken Dedes sehingga menangkan nama Ken. Itu kan Ken, itu kan sisi juga keturunan dinasti dari sisi keturunan di sana sekarang. Sampai sekarang Ken Dedes telah dikenal sebagai orang yang memang betul-betul punya sari. Nah, sari. Kalau kamu melihat ya mungkin udah pengen ambil aja lah, saking cantiknya. Oh gitu. Apa Iya. dia punya saham di Sari Roti mungkin? Bukan. Bukan, Artinya Kayak rasa. Saripati. Bisa menumbuhkan rasa. Oh iya. Seseorang Saking cantiknya dan saking cantiknya. berkarismanya itu. Dan ya? itu yang harus dirawat ya oleh kita. Ya. Makanya Harus glowing kita juga Kita ya. juga kenal dengan orang-orang di Malang ya saat ini. Siapa? Yang kota Malang sekarang menjadi Kabupaten Malang dan kota itu sangat-sangat oke jangan. siap. Ya dan meluasnya di seluruh Jawa Timur. Makanya banyak orang-orang cantik dan meluaslah ke di sini juga banyak yang cantik sama ya. Cuman digambarkan Ken Dedes itu merupakan Orang cantik. kekuatan cantik di zaman itu. Oke. Kalau sekarang orang cantik banyak sekali. Banyak ya. di Ada Sumedang, macam-macam ini perawatan dan sebagainya Iya. dan memang menunya juga udah bagus ya. Menu. Yang dimakan. Oh. Itu sari ya tadi menyangkut dengan gizi-gizi. Itu Menu juga saya menyangkut pada bisa. presiden. Oke. Maka itu di sana ada dapat peninggalan sebuah gizi yang bisa meningkatkan kecantikannya Ken Dedes. Apa itu? Apel Malang. Itu apel Malang Ya, itu. ya. Baik. Itu adalah kekuasaan dari Oke. proses turun temurun. Iya, Nanti ya. dulu ini. Iya, Turun siap. temurunnya dari Singosari kerajaan dulu merawat sebuah apel sampai hari ini di Indonesia yang namanya apel cuman ada 3 wilayah di kekuasaan Singosari itu semuanya. Iya, di mana? Satu ada di Nongko Jajar, Mana? wilayahnya Pasuruan, itu Nongko Jajar, kecamatan Jawa Timur. Nongko Jajar. Ya itu deket Malang, Iya, perbatasan. iya, udah. Yang kedua di Batu. Batu Malang. Ya sekarang juga adalah kota tersendiri. Oh, beda tersendiri sekarang. Ya, Batu sekarang Malang dulu adalah wilayah Malang. Iya. Cuman kemudian yang terakhir adalah ada di Malang bagian selatan dekat Tumpang itu di sana, yang dekat candi itu. Itu ada di situ wilayah. Oke, ya. siap. Ada 3 wilayah itu, 3 ini Penghasil merupakan hanya 3 wilayah kecamatan Yang menghasil apel. apel. Tetapi anehnya kalau panen Iya. raya, apel itu harganya sangat Mahal. murah sekali. Oh. Ini akibat ada proses pada
apa namanya, tidak ada distribusi ya. Baik, Pemerintah tidak memfasilitasi. Apakah ini acara penjualan pertanian? Oke. Artinya bahwa petani itu datang dari sana dulu. Ya. Bapak Menteri Pak Yassin Limpo ini dengerin curhatan Lord Angga. Jadi distribusi Nah ini, sorry, kita terlalu jauh nih. Bukan, ngomongin apelnya ini menyangkut soal Candides tadi. Bagaimana dia merawat? Baik. Ternyata makannya apel Malang. Dan hasil penelitian hari ini. Penelitian dari mana? Ya, dari Inggris, dari Amerika. Itu semua apel itu yang dari IPB nggak ada? Ya, pokoknya IPB sekalipun juga pokoknya apel yang terbaik. Di dunia. Itu apel Malang. Ada di kerajaan Singosari itulah sekarang di Malang. Siap, kita sudahi membahas apelnya, kita lanjut lagi ke kerajaan Singosari. Ini Candides bisa terlalu jauh, makanya mukanya Candides itu kayak cuka apel, asem-asem tapi sehat. Makanya kata apel dikatakan orang yang cantik sekarang, cowok yang mau dapatkan orang cantik dikatakan apel. Oke, cukup. Sekarang kita bahas Singosari lagi, Bang Evi, karena ini tukang apel udah promosiin apel Sujat. Ya, tadi Lord mengatakan bahwa Ken Arok orang biasa saja, dia menikah dengan Candides, maka dia bersinar lah gitu ya. Bersinar, benar. Kalau saya pribadi menolak. Menolak ya? Tuh, menolak dia. Ya, begini, memang disingkat ya, namanya adalah Ken Arok. Sebetulnya dalam tulisan Sanskertanya nama dia bukan Arok, tapi lebih kepada dibacanya Angrok. Wih, keren juga ya. Artinya apa tuh? Namanya Angrok. Ken di sini sebetulnya menunjuk dikaburkan mengenai nama-nama yang menggunakan Ken. Ken ini berangkat dari bahasa menunjukkan kelas status sosial kebangsawanannya. Di Jawa Barat pun juga memakai bahasa itu sebetulnya. Ken juga? Bukan, Rakrian. Itu statusnya ya? Status kebangsawanan itu di depan akan memakai gelar Rakrian. Di Jawa Barat. Namun dari Rakrian kemudian menjadi Rakean. Rakean di Jawa Barat menjadi Kean. Akhirnya ada yang bilang Kean Sancang, Kean Santang. Di Jawa Barat menjadi Kean atau Kian. Sementara di Jawa Timur menjadi Ken. Sebetulnya berangkat dari bahasa tadi Rakrian, kemudian Rakian, kemudian Ken. Rakrian Angrok bukan orang biasa. Ayah formalitasnya memang Gajah Para, itu pun juga satu nama yang antik. Ibunya pun menyandang gelar Ken Endok. Jadi wanita maupun pria yang memakai Rakrian bukan orang biasa. Itu udah statusnya kayak di Inggris tuh Sir gitu ya. Nah, di salah satu periwayatan dikatakan ketika Ken Endok pergi ke sawah untuk menemui suaminya, dia bertemu dengan seorang yang sangat besar. Bahkan dikatakan sebagai titisan Brahma. Nah, dalam perjalanannya adalah Ken Endok malu ketika melahirkan bayi. Kalau mau jujur hari ini hasil perkosaan. Perkosaan dari ayah yang biologisnya? Yang bertemu di tepi sawah tadi. Yang tidak lain adalah Tunggul Ametung. Wow. Gitu. Jadi karena malu, maka dibuanglah. Pengertian dibuang sebetulnya bukan dibuang seperti itu. Dan juga bukan turun di tangan lembong seorang penjahat. Beliau sebetulnya sudah dididik oleh Empu Loh Gawe dalam hal-hal. Karena ibunya tahu bahwa laki-laki yang menghamili ini adalah orang yang menduduki strata tertinggi. Jadi malu di kerajaan Tunggul Ametung. Bukan soal malu. Punya status sosial tinggi. Dirinya juga. Sehingga anaknya pun menyandang status sosial tinggi. Yang diwariskan kepada Rakrian Angrok adalah dendam. Dendam dari si ibu kali. Dari si ibu. Karena anak ini terlantar. Apakah Tunggul Ametung mengetahuinya? Sangat mengetahuinya. Ketika Empu Loh Gawe menjelaskan tentang siapa Ken Angrok, Rakrian Angrok kepada Tunggul Ametung tidak pikir panjang dan langsung menerimanya. Ini hari ini kalau kita bicara sejarah bagaimana seseorang penjahat, bad boy, anak muda bisa langsung diterima jadi pengawal pribadi. Apa ceritanya? Mungkinkah? Tidak semudah itu. Tetapi Empu Loh Gawe menjelaskan secara rahasia kepada Tunggul Ametung bahwa ini adalah putramu. Berarti maka dia dijadikan pengawal pribadi. Itu mungkin ungkapkan pengen menebus kesalahan di masa lalu mungkin ya? Pasti, itu satu hal.
Yang kedua, Rakrian Angrok kemudian membunuh Tunggul Ametung. Iya. Yang jadi pertanyaan, keluarga besar Tunggul Ametung sebagai Raja Tumapel, kok tidak ada yang menuntut? Artinya paham, yang membunuh adalah anak kandungnya sendiri. Iya. Karena semua literatur tidak pernah menjelaskan bahwa keluarga ini marah besar kepada Ken Angrok yang anak gembel, orang miskin, bad boy, bisa membunuh. Benar. Semua menerima dan ini mulus. Iya, tidak ada. Nah, kenapa? Faktor pertama adalah dendam. Dia harus bunuh bapaknya karena telah melantarkan dirinya. Yang kedua, kenapa pembunuhan itu harus terjadi? Karena dia melihat pada perut Ken Dedes ada bayi berusia 3 bulan. Kalau dia tidak bunuh bapaknya, Dia yang jadi raja. anak ini akan berkuasa. Betul. Jadi selain motif dendam, yang kedua adalah motif Kekuasaan. kekuasaan. Maka dia harus bunuh ayahnya Tunggul Ametung. Sehingga dia dengan ini memperistri Ken Dedes. Ken Dedes. Ini legasi pewarisan. Benar. Seperti itu. Nah, apalagi? Ini yang saya penasaran ini, waktu Tunggul Ametung menghamili ibu Ken Arok, apakah udah beristri Ken Dedes Tunggul Ametungnya? Oh, belum. 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 Masih bujangan gitu. Masih muda. Oh, masih muda. Tunggul Ametung masih muda, masih seorang bangsawan, anak Raja Tumapel. Tapi kondisi Ken Arok tuh udah tahu bahwa itu bapaknya? Tahu. Tahu, berarti udah. Bagaimana mungkin seseorang bad boy yang tidak punya pemahaman apa-apa bisa Tiba-tiba. jadi pengawal, Iya. begitu mulus masuk terus membunuh, kalau dia tidak tahu segala hal, ini mustahil. Dan mustahil seorang berandalan dari kasta bawah berani membunuh Ibaratnya bupati. Tunggul Ametung. Iya. Tidak cukup di situ. Seluruh Brahmana, kalangan bangsawan Kediri, menyerahkan dan mempercayakan kekuasaan kepada Ken Angrok untuk mengalahkan Kediri. Iya. Kalau dia rakyat jelata, mustahil. Pasti banyak yang unsur politiknya juga ya. Mustahil. Kalau seseorang datang dari kalangan bangsawan juga, maka mereka lah yang mampu menggulingkan kekuasaan. Iya. Seperti itu. Setelah itu Ken Arok mendirikan kerajaan Singosarinya. Nah, setelah dia menikahi Ken Dedes, dia paham bahwa dia akan menjadi raja, dia biarkan adiknya, kan adiknya di perut Ken Secara Dedes, ini adiknya. maka adiknya itu lahir, Anusapati, iya kan? Iya. Dia sudah menjadi raja. Iya. Nah, untuk melepaskan kekuasaan tuntutan Anusapati terhadap Ken Arok bahwa ini adalah kerajaan ayahnya, Tumapel, maka setelah dia mengalahkan Kediri, pertama dia menjadi Raja Tumapel. Tetapi dia tahu bahwa kerajaan Tumapel berada di bawah kerajaan Kediri. Maka dia kalahkan Kediri. Setelah dia kalahkan Kediri, dia dirikan Singosari. Raja pertama Singosari. Raja pertama Singosari. Baik. Sehingga hilanglah Tumapel dari sejarah. Kediri pun hilang dari sejarah. Wah, ini sebuah fakta baru. Kalau di buku-buku sejarah mungkin tidak sedetail ini ya. Pasti. Di film juga Ken Arok Ken Dedes yang dibintangi oleh Eva Arnaz juga. Dan mungkin. Ken Norton. Ken Norton. Wah, Oh iya. Harry Ken mungkin. Iya. Tahu Ken siapa lagi? Ah, yaudahlah. Ada. Kenneth Cole. Adik-adik saya namanya Ken kok. Ken Manggar Galing, Tuh. Ken Rangga Geni. Wih. Iya, kebetulan bapaknya dari sana, dari Jawa Timur. Berarti satu Bapaknya. turunan dari Ken Arok. Bibi, itu anak Bibi. Iya, Bibi. Jadi gelarnya semua anak-anak Rakrian. gelarnya Ken itu. Nah, gimana tanggapan Lord Tangga terhadap Ini adalah sesuatu yang buat Lord juga, jujur ini merupakan sesuatu yang baru bahwa karena kancah pada proses adanya Ken Arok adalah seorang, bapaknya adalah Tunggul Ametung. sesungguhnya Tunggul Ametung, yaitu seorang temenggung ataupun raja adipati Iya, iya. Tumapel. Kemudian yang punya Ken Dedes. Terlepas daripada persoalan ini, Lord berpendapat bisa saja terjadi dari seorang ibunya seorang biasa, ternyata bapaknya yang dirahasiakan tersebut adalah orang bangsawan, sehingga turun darah Biru. bangsawan. Ya, makanya nggak usah ribut warisan. Ya, kalau orang-orang yang terkaitan dengan urusan bapak maupun orang ibunya. Ini juga terkait warisan Enggak. mungkin. Karena apa? Tanpa diminta atau diberikan atau dipaksa, sesungguhnya setiap insan atau manusia sudah mendapat hak waris yang sudah turunnya. Itulah dalam diri darahnya.
Dalam diri darah seseorang itu sudah warisan dari bapakmu. Darah doang warisannya. Ya darahnya. Iya. Ya itulah tadi gambaran tadi oleh Ken Arok yang dirahasiakan. Ya, seperti juga riwayatnya Pak Harto kalau di Indonesia juga. Kenapa Pak Harto? Ya kan pernah saya buka itu Pak Harto itu. Apa ternyata juga Bagaimana bapaknya kalau seorang. Iya. Tapi Iya. saya sih berencana untuk menutupnya. Iya, tapi saya udah saya buka kok tahun 2018. Wah. Pak Harto ternyata bapaknya seorang sultan. Oke. Ya, seorang sultan. Andara, Sultan Andara. Ya, bukan, Sultan Bintaro. Hamengkubuwono 8. Oh. Itu saya buka itu. Wah, ini lot yang Jadi, ngomong ya. Ini sesuatu yang baru juga buat saya. Dan itu udah saya sampaikan tahun 2018. Ya, ya, baik. Jadi bersaudaralah dengan kondisi Hamengkubuwono 9 itu adalah bersaudara. Oke, siap. Lah, kaitan dengan persoalan kaitan ini tadi ya Ken Arok tadi bicara tentang Ken Arok. Akhirnya mendirikan pada proses Singosari. kerajaan disebut Singosari. Ya, 1222. Ya, dan itu perjalanan itu sampai hingga kini Singosari dipertahankan, ya. Dan cuman perpindahan wilayah yang menyebabkan Malang akhirnya beribu kota di sana. Singosari sendiri menjadi kota sebuah bagian dari Malang sekarang. Oh, kecamatan kali. Kecamatan. Oke. Dan itu tadi udah paham ya. Paham, paham. Paham, Pak Guru. Kenapa cantiknya itu Kendedes? Nah, cewek lagi. Sering banyak makan apel. Apel, Ya, oke. ada apel Malang. Ya. Sering upacara juga di Apel. Oke, sekarang mau nanya lagi nih Bang Levi terkait dengan saat Ken Arok memimpin Singosari itu apa saja kekuatan dari Singosari hingga menjadi salah satu kekuatan kerajaan Hindu Buddha yang luar biasa. Kita berlogika, seandainya Rakrian Angrok hanya orang biasa, hanya anak rakyat jelata, bahkan dikatakan sebagai pencuri ya, boy segala macam, dia tidak akan sampai pada posisi Jadi raja yang besar. Bahkan kalangan Hindu Buddha pada masa itu meyakini bahwa Rakrian Angrok ini titisan daripada Wisnu. Dan beberapa arca yang diabadikan di kemudian hari itu menjelaskan keberadaan Rakrian Angrok sebagai titisa Dewa Wisnu. Dia berhasil, yang pertama adalah yang membanggakan, dia berhasil mengeluarkan wilayah Malang sekitarnya, wilayah Tumapel, tidak lagi menjadi bagian daripada kerajaan Kediri. Itu satu hal yang luar biasa. Yang kedua adalah bahkan dia mengalahkan kerajaan Kediri dan membunuh rajanya. Tidak cukup dari situ, bagaimana mungkin kalangan bangsawan dan kalangan Brahmana daripada kerajaan Kediri memberikan dukungan penuh lahir batin kepada beliau untuk menggulingkan kerajaan Kediri. Berarti memang Ken Angrok ini seseorang yang memiliki darah yang kuat. DNA raja mungkin ya, DNA pemimpin itu. ya. Jadi mustahil lah kalau orang berbicara tentang bahwa dia ini orang kecil. Ya kan, seperti itu. Nah, berbicara tentang pemerkosaan itu, di kemudian hari pun ketika kerajaan Majapahit berkuasa, silang sengketa antara dinasti yang berasal dari keturunan Anusapati. Anusapati adalah putra Tunggul Ametung dengan Kendedes. Ya kan? Mereka membesarkan Tunggul Ametung. Namun ketika rajanya dikuasai oleh keturunan Tohjaya, putra daripada Ken Angrok dengan Kendedes, maka yang besar adalah Ken Angrok. Di sini jelas bahwa ada rivalitas daripada keduanya. Sebetulnya yang merujuk kepada Tunggul Ametung juga. Tentang adik dan kakak. Ini sama kayak kasus yang di infotainment saat ini ya. Iya kayak gitu juga, adik kakak. Oh iya. Nah, berbicara tentang pemerkosaan, ya ada faktor-faktor lain yang bisa juga kita pikirkan bahwa ketika itu Tunggul Ametung sebagai penguasa Tumapel, maka dia pemegang hukum. Dia orang yang menghukum siapa saja berdasarkan ajaran Hindu dan Buddha, orang yang melakukan hal-hal yang buruk dan jahat. Melakukan perzinahan, minum-minuman keras. Memperbolehkan itu? Tidak. Dia adalah hukum itu sendiri. Dia menindak tegas setiap orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, baik dari ajaran Hindu maupun ajaran Buddha. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah iya Tunggul Ametung memperkosa Ken Endok?
konspirasi lagi nih. Iya kan? Iya. Ini kembali lagi seperti konspirasi lagi. Iya, kalau menurut saya Tunggul Ametung kalaupun mendasari perkawinan itu bukan memperkosa. Tapi adalah merupakan perkawinan yang dirahasiakan. Lebih kepada perkawinan Perkawinan yang dirahasiakan. Jadi yang dirahasiakan. Jadi Keren. iya supaya kelak keturunannya mungkin juga bapaknya udah tahu nanti kan gitu. Jadi begini, Ketika menikah dengan kondisi ketika dia masih Kendo, muda, iya. ya kan? Dia menikah dengan Kendok, mungkin tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga besar. Ya, keluarga besar sehingga Tumapel, perkawinannya dulu gitu. iya kan? Nah, untuk tidak terbaca oleh keluarga mereka, Tunggul Ametung men-setting bahwa Ken Endok ini menikah dengan Gajah Para. Iya. Ya kan? Dengan menikah dengan Gajah Para, keluarga kemudian melihat bahwa tidak mungkin Tunggul Ametung ada main dengan istri orang. Padahal boleh jadi pernikahan Ken Endok dengan Gajah Para adalah pernikahan formalitas. Yang sebetulnya di belakang itu Ken Endok Sudah mengandung adalah istri Tunggul Ametung. secara rahasia daripada Tunggul Ya Ametung. itu soal hal rahasia di balik rahasia. Wis. Cuman ini adalah istilah kata Ini dalam lebih sebuah dahsyat perkawinan daripada itu adalah rahasia piramid ini. Iya, ada sebuah perkawinan ada rahasia di balik kelambu. Ini, Oh, iya, wah, iya, ini luar biasa ya Saya pembahasan. pikir rahasia harta karun Raja Sulaiman, ternyata rahasia di balik lambu. Ini pembahasan Singosari ini nggak akan ada di buku-buku sejarah anak SD ya, nggak ada ya, SMP Ada, juga. sebenarnya ada, Maksudnya tapi yang ya. sedetail ini loh. Oh iya, iya jelas tidak Karena ada. ini benar-benar mendalam sekali. Terus kalau setelah Ken Arok menjabat, siapa lagi yang menjadi raja setelah itu? Setelah Ken Arok jelas bahwa raja berikutnya adalah Anusapati. Sebagai Anusapati memerintahkan pesuruhnya bawahannya untuk membunuh Ken Arok. Wah, ketat. Dan tidak ada geger. Karena kenapa? Semua keluarga besar juga memahami bahwa Anusapati adalah adik daripada Ken Arok. Putra daripada Tunggul Ametung. Jadi mereka semua kemudian memaklumi lagi. Maklumi lagi ya. Tohjaya, putra daripada Ken Arok, Dengan iya kan? Tidak lain adalah cucu daripada Tunggul Ametung. bunuh lagi. Dia kemudian membunuh Anusapati. Baik-baik. Anusapati terbunuh. Ya. Iya kan? Setelah Anusapati terbunuh, Tohjaya memerintah. Dan tidak lama. Hanya 1 tahun. Dan dibunuh oleh putra Anusapati. Waduh. Si Kertanegara. Bukan. Wisnuwardana. Nanti Wisnuwardana memiliki putra yang kemudian Kertanegara. Kertanegara sebagai raja kelima dan terakhir Tapi ini yang daripada Singosari. Dan yang Wisnuwardana terbesar. Wisnuwardana tidak dibunuh, tidak. Itu Tidak. Dia sampai tua dan dia memberikan pewarisan Secara tahtanya, natural ya. iya, kepada Kartanegara. Dan Kartanegara memerintah paling lama dan paling besar jasanya dalam kemegahan Singosari. Ini yang saya tanyakan nih, kenapa Singosari akhirnya bisa tumbang dan akhirnya kerajaan Singosari lenyap gitu? Apa faktor yang membuat kerajaan Singosari bisa? Oke, sebelum saya jawab itu begini, Kertanegara adalah raja yang menerima utusan dinasti Yuan, Mongolia. Mongolia. Dia menerima dan dialah yang memotong kuping Motong kuping siapa? utusan Mongolia. Kenapa itu? Karena Mongolia meminta dinasti Yuan di Cina meminta kerajaan Singosari untuk tunduk. Oh, keren. Sebagai seorang raja yang besar, dia menolak Wah, keren. dan dia potong telinganya. Nah, namun Raden Wijaya sebagai keturunan daripada Tohjaya meminta bantuan bala tentara Kediri karena Kediri masih menyimpan dendam, kemudian menghancurkan Singosari. Kemudian Wijaya naik. Hilang lagi Singosari, berdirilah Majapahit. Nah, ketika Raden Wijaya berkuasa, ekspedisi kedua dinasti Yuan datang lagi. Mereka dengan bala tentara yang sangat besar ingin menghukum Raden Wijaya. menghukum Kertanegara. Kertanegara. Ternyata Singosari sudah almarhum. Ya, Seperti itu. biasa. Jadi ini dendam masih sangat mendalam ya berarti. Oh, di sorry. antara- Saya keliru. Raden Wijaya menggunakan bala tentara Mongolia untuk menggulingkan Kertanegara. Oh, dia bekerja sama dengan pihak asing justru Iya. ya buat. Setelah itu berhasil menggulingkan Singosari, bala tentara Mongolia mau ke Bali disikat sama Raden Wijaya dan pasukannya. Majapahit. Majapahit. Wah, keren banget Langsung nih. Majapahit berdiri. Pembahasan Singosari. Dan yang menarik Ya, adalah gimana? dari kerajaan Singosari itu
berkaitan bunuh-membunuh, itu dengan alkisahnya adalah cerita dengan keris yang sama. Kerisnya itu? Empu Gandring. Nah, itu yang sama. Itu yang menarik. Ya. Rimputan. Digunakannya maksudnya itu keris itu keneh. Kerisnya sama-sama itu ya, Maksudnya yang membunuh. keris itu yang digunakan. Keris Empu Gandring. Nah, nanti ada pembahasan khusus yang Oke. itu. Ya, tapi saya pengen menarik. membahas Saya ngulik luput juga, tuh. Kita bahas Empu Gandring. mengulik dengan juga keris itu luar sekalian biasa. sedikit tentang kaitan tadi ya, sesampainya sampai akhirnya Raden Wijaya berkaitan dengan ekspedisi di sana, bukan ekspedisi sebenarnya. Apa tuh? Adalah perintah pada kekaisaran dulu Pajajaran Agung sebagai kekuasaan yang memberikan kuasa dalam hal ini Majapahit sebagai defense council. Oh, defense kan. Ya, defense council nih. Benar-benar. Tapi pada saat itu Majapahit ada pengkhianatan di sana. Akhirnya dicabut, diberikan defense council-nya kepada dinasti Yuan. Maka itulah Majapahit akhirnya di Oke. Tuh. Kayaknya Kasusnya itu. pembahasan Majapahit dan Iya. tadi Empu Dinasti Yuan, Dinasti Yuan dan Empu Kalau dari Gandring. Citra Singosari sampai ke Raden berikutnya. Wijaya Ya. seperti itu. Karena ini semua berasal Iya. daripada Ingrid Kansil. Ingrid Kansil terus nih yang dibahas Selalu loh. lagi. Mungkin dia ada affair kali. Iya. Saya takut. Jadi gitu. Oke. Terima kasih kalau Ya. tanggap. Nah itu aja, jangan Iya. lupa ya. Apa? Nanti tak kirim apel. Ah, Oh iya, Malang. iya. Terima kasih Bang Levi. Iya. Luar biasa ilmunya, pencerahannya tentang Kerajaan Singosari. Selanjutnya mungkin kita akan ngebahas tentang Kerajaan Majapahit apa lagi? Tadi ekspansi Ekspansi dinasti Dinasti Yuan, Yuan Iya. sama Empu Gandring. Ya, boleh. Yang Karena itu tentunya membunuh. Ya, itu satu mata rantai yang panjang dari Ken Angrok sampai kepada Majapahit. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Pencet lonceng juga supaya lo tangga bisa happy lagi, bisa awet muda lagi, dan Dan tetap makan apel dan tetap makan apel Malang. tetap makan apel Malang, bakwan Malang, dan Ya. juga Dan rujak. Ciwimi Malang. Waduh. Dan kerak telur. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Ya. Sejarah adalah history, bapak-bapak ini adalah mystery. Siap. Siap. Top. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, kita salaman lagi biar tangannya tipis. Iya. Oke. Iya. Biar saya keriput nih. Dah.